Halo sahabat Lokaraya, selamat datang di Loka Jawab edisi pertama. Karena antusiasme sahabat Lokaraya yang begitu tinggi pada pelatihan 25 September lalu, Lokaraya memberikan jawaban dari pertanyaan yang belum sempat terjawab, terkhusus untuk sahabat Lokaraya sekalian. Kami menyaring 6 dari 37 pertanyaan pada pelatihan dengan topik belajar komunikasi dengan siswa menggunakan prinsip coaching, yang pada video ini akan dijawab secara komprehensif oleh mentor Lokaraya guna membantu sahabat Lokaraya menjalin komunikasi yang efektif dengan para siswa. Bersama dengan Warih Wijayanti, salah satu mentor Lokaraya yang juga seorang coach tersertifikasi dan konsultan pendidikan SDM sekolah, sahabat Lokaraya akan mendalami bagaimana cara menjalin komunikasi yang efektif dengan menggunakan teknik coaching. Sebelum itu, ketahui terlebih dahulu yuk apa coaching itu. Coaching adalah kemitraan antara guru sebagai coach dan siswa sebagai coachee dalam proses kreatif dan menggugah pikiran untuk menginspirasi siswa atau coachee agar bisa memaksimalkan potensi pribadi dan akademi siswa. Dalam hal ini, guru sebagai coach berperan mengantar siswa dari situasi saat ini ke situasi ideal yang siswa impikan. Tanpa menunggu lama, mari kita mulai Loka Jawab edisi 1. Pertanyaan pertama. Bagaimana cara membangun interaktivitas dengan siswa yang sangat irit bicara? Pertama-tama, kalau di istilah coaching itu kita ada istilah menemui coachee di situasi di mana ia berada. Nah, di sini juga kita direkomendasikan untuk menemui siswa di situasi di mana ia berada. Jadi maksudnya itu apa begitu? Ya, kita fokus pada saat kita bertemu dengan siswa kita. Pada saat itu apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan. Nah, kita fokus pada saat itu dan kemudian situasi emosionalnya seperti apa. Nah, kita fokus pada saat di mana dia berada. Pada saat kita berhadapan dengan siswa kita. Kemudian teman-teman juga ingat ada 3 hambatan mendengarkan aktif ya. Salah satunya adalah pelabelan. Nah, ini yang perlu dihindari ya, hindari pelabelan seperti irit bicara, introvert dan lain sebagainya. Karena pada saat kita berpikir, wah ini siswa kita irit bicara nih, wah dia introvert, itu langsung kita berpikir bahwa kalau misalnya memang nanti tidak tergali memang karena dia introvert gitu, sehingga kita menjadi kurang berusaha. Walau faktanya demikian, tetapi kita usahakan pelabelan seperti tadi hilangkan. Supaya apa? Supaya kita lebih terbuka, supaya kita lebih termotivasi untuk menggali pemikiran siswa. Nah, berikutnya sabar. Kuncinya adalah sabar, sabar, sabar. Pada saat siswa menjawabnya pendek-pendek, tidak apa-apa begitu. Kita tanya saja terus begitu. Dan yang paling penting adalah tetap ajukan pertanyaan terbuka untuk menggali pemikiran siswa. Jadi walaupun jawabannya singkat, sedikit, kita tetap ajukan pertanyaan terbuka. Bukan pertanyaan tertutup yang jawabannya ya atau tidak, atau pertanyaan yang mengarahkan siswa untuk menjawab jawaban tertentu yang kita harapkan. Kemudian berikan alternatif lain dalam merespon selain berbicara, misal menulis atau menggambar. Nah, memang kalau berkomunikasi dengan prinsip coaching kita perlu percakapan lisan, tetapi bisa saja misalnya kita bertanyanya lisan, kemudian dia sambil menjawab lisan, dia juga sambil menulis atau mencoret-coret atau bahkan menggambar. Bu, lihat kamu ada menggambar ini, apa ini maksudnya? Nah, kemudian ini ada panah nih dari kata ini ke kata ini, apa ini maksudnya? Jadi tetap kita gali. Pertanyaan kedua. Bagaimana cara mengatasi dan menanggulangi siswa yang tidak memiliki niat belajar dan tidak memiliki motivasi? Nah, yang perlu kita ingat adalah yang bisa memotivasi seseorang adalah dirinya sendiri. Itu kita sebagai guru, sebagai orang tua bisa memotivasi siswa atau anak kita. Tetapi keputusan untuk termotivasi atau tidak itu ada di tangan dia. Nah, itu perlu dipahamkan kepada siswa kita agar dia tahu sebetulnya yang paling bertanggung jawab untuk memotivasi dirinya adalah dirinya sendiri.
Nah, orang dewasa di sekitarnya atau orang lain itu hanya sebagai pendukung. Dua cara yang bisa digunakan. Pertama, bantu siswa untuk menemukan alasan why mereka dalam belajar. Berdasarkan pengalaman saya bisa melihat siswa saya itu misalnya dia tidak termotivasi belajar matematika, tapi kalau misalnya udah pelajaran olahraga itu dia semangat banget gitu ya. Atau kalau sudah pelajaran misalnya seni musik, itu dia semangat banget. Karena sebetulnya itulah yang menjadi passion dia. Dan dugaan saya, cita-cita dia itu berhubungan dengan sesuatu yang baunya olahraga atau berbau seni musik. Nah, jadi dengan membantu siswa untuk menemukan alasan why mereka, insya Allah dia akan termotivasi untuk belajar. Karena apa? Karena itu untuk mencapai cita-citanya sendiri. Kemudian bantu siswa dalam mengidentifikasi mimpi mereka. Misalnya masih SD, kita bisa tanya, nanti kalau sudah besar, kamu ingin jadi apa sih? Belum tahu. Oke, kalau belum tahu, kamu nih setelah lulus SD rencananya mau sekolah di SMP mana gitu. Jadi kita bantu siswa kita mengidentifikasi mimpi mereka. Nah, jadi dalam bukunya Choice Theory mengatakan bahwa you can only control yourself, you can't control others. Jadi segala sesuatu dalam hidup itu pilihan. Belajar tidak belajar itu pilihan. Semangat nggak semangat itu pilihan. Termotivasi nggak termotivasi itu pilihan. Siapa yang memilih? Diri sendiri. Nah, oleh sebab itu kita perlu mengajarkan siswa kita untuk dapat mengontrol atau mengatur dirinya sendiri. Kamu belajar nggak belajar ya itu tergantung diri kamu. Bapak, ibu gitu hanya bisa membantu kamu untuk memotivasi kamu, membuat pelajaran menarik, membuat pelajaran mudah dipahami. Tapi keputusan untuk belajar itu ada di tangan kamu. Maka sebagai guru pun kita fokus pada apa yang bisa kita kontrol atau lakukan. Misalnya ya hal-hal yang bisa kita lakukan membuat pelajaran kita menjadi menarik, menggunakan berbagai pendekatan, kemudian berusaha untuk mengakomodir gaya belajar siswa dan lain sebagainya. Nah, nanti kemudian setelah itu apakah siswa kita mau belajar atau tidak, itu sudah murni keputusan mereka dan itu perlu dipahamkan ke mereka. Yang bisa kita lakukan adalah memfasilitasi siswa dalam berlatih membuat keputusan yang baik. Nah, ini perlu kita pahamkan kepada siswa kita bahwa nanti kamu bisa berhasil mencapai cita-cita kamu atau tidak, itu sangat bergantung pada dirimu sendiri. Bapak, ibu guru, orang tua kamu itu hanya mendukung. Tapi yang paling berperan dalam mencapai cita-cita kamu, gitu ya, yang menentukan takdir kamu, itu adalah diri kamu sendiri. Pertanyaan ketiga, apakah bisa kita menerapkan teknik coaching dengan rekan guru? Jika bisa, bagaimana cara melakukannya? Sangat bisa, ya. Karena sebetulnya coaching adalah salah satu cara untuk mengembangkan kompetensi manusia. Seperti kita ketahui bahwa coaching itu masuk ke Indonesianya itu masuknya ke perusahaan-perusahaan dulu, gitu ya, untuk mengembangkan sumber daya manusia di perusahaan tersebut. Dan kemudian sejak adanya program guru penggerak, baru nih coaching marak gitu ya digunakan di dunia pendidikan gitu. Dan memang awalnya coaching itu memang untuk orang dewasa, tetapi sebetulnya coaching ini juga bisa untuk murid. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti yang sudah kita pelajari, menggunakan prinsip-prinsip coaching gitu ya. Ya, coaching itu adalah kemitraan antara coach dan coachee dalam proses kreatif dan mengubah pikiran untuk menginspirasi coachee agar dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional coachee. Jadi bisa dikatakan tidak ada batasan umurnya gitu. Bahkan komunikasi menggunakan prinsip coaching ya sepanjang anak kita, murid kita sudah bisa berbicara dan berkomunikasi secara lisan dengan kita sudah bisa menggunakan komunikasi menggunakan prinsip coaching. Nah, kemudian berikutnya nah ini prinsip coaching yang kemarin sudah kita bahas. Ya, kemitraan ya tadi guru adalah mitra siswa dalam berpikir, sehingga pada saat guru dengan siswa itu adalah mitra, maka kita menganggap siswa kita itu mampu untuk menemukan langkah untuk mencapai tujuannya.
Nah, berarti kalau sesama guru, walaupun misalnya posisi kita nih kepala sekolah lebih tinggi dari guru yang akan kita coaching, atau misalnya posisi kita lebih senior, lebih berpengalaman, dan kemudian kita ingin meng-coaching guru yang lebih junior, itu tetap kemitraan. Pada saat kemitraan, maka kita menganggap bahwa kita ini mampu untuk menemukan langkah untuk mencapai tujuannya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak langsung menasehati atau memberi saran. Dan kemudian kita juga terbuka terhadap umpan balik dari coach kita dan mengakui kekurangan diri pribadi. Kemudian proses kreatif di sini jadinya apa? Jadinya percakapan dua arah. Walaupun misalnya kita lebih berpengalaman, usia kita lebih tua gitu ya, tetap percakapan dua arah. Bisa mungkin justru coach kita yang lebih dominan berbicara. Peran kita adalah mendengarkan dengan aktif dan kemudian melontarkan pertanyaan untuk menggali. Ya, dilakukan untuk menggali, memetakan situasi siswa atau guru yang kita coaching. Kemudian ditujukan untuk menghasilkan pemikiran atau ide-ide baru. Prinsip ketiga yaitu memaksimalkan potensi, berarti fokus pada masa depan dan solusi. Jadi kalau coaching itu kita fokusnya pada masa depan dan solusi. Kita hampir tidak pernah bicara masa lalu karena memang coaching ini memberdayakan kita untuk bergerak maju. Nah, ditutup dengan kesimpulan yang dinyatakan oleh siswa atau guru yang kita coaching, dan kemudian ditutup dengan menghasilkan rencana tindakan. Kenapa coaching itu bisa digunakan untuk siapapun gitu ya, di usia berapapun? Karena sebetulnya coaching itu adalah menghantarkan seseorang dari situasinya saat ini ke situasi ideal yang dia inginkan. Mau itu siswa, mau itu guru, sepanjang dia punya target, punya situasi ideal yang dia inginkan, maka coaching itu bisa menjadi salah satu alat bantunya. Pertanyaan 4. Bagaimana cara menciptakan motivasi mengajar di daerah terpencil? Yang bisa memotivasi seseorang adalah dirinya sendiri. Dan itu perlu kita pahami. Kita sebagai guru yang mengajar di daerah terpencil atau di daerah-daerah yang lingkungannya secara sosial tidak bisa dicontoh gitu kan, misalnya daerah lokalisasi atau misalnya di daerah sempit gitu ya, yang padat. Nah, yang bisa memotivasi kita adalah diri kita sendiri. Nah, yang bisa kita lakukan adalah kalau misalnya ini adalah teman kita, maka kita bantu nih teman kita untuk menemukan alasan why mereka dalam mengajar. Kalau ini adalah diri kita sendiri, kita tanyakan juga nih, memang dulu kenapa sih kita mau jadi guru gitu kan ya, memang tujuannya apa sih kita mau mengajar, kemudian kenapa kita mau gitu kan ditempatkan di daerah terpencil. Kita temukan dulu tuh alasannya. Insya Allah kalau kita sudah menemukan alasan kita untuk mengajar, itu kita akan lebih termotivasi. Dan kemudian pada saat kita mungkin lagi tidak termotivasi, kita bisa mengingat-ingat lagi alasan why kita mengajar. Nah, kemudian tadi bantu guru dalam mengidentifikasi mimpi mereka. Kalau tadi mungkin dengan siswa kita tanya, oke, memang kamu mau SMP-nya SMP mana, atau SMA-nya SMA mana, jurusan apa, atau misalnya mau kuliah di mana. Nah, kita sebagai orang dewasa kalau mau ekstrim, kita tanya pada diri kita sendiri, pada saat kita wafat nanti, kita berharap orang-orang yang takziah, yang datang mengantarkan kita ke pemakaman itu berkata apa tentang kita. Misalnya contoh nih, saya mencontohkan diri saya sendiri, saya berharap, Ibu Waris itu adalah guruku yang sangat memperhatikanku. Ibu Waris itu yang dulu pertama kali membuat aku percaya diri dari nggak bisa bahasa Inggris jadi bisa bahasa Inggris. Nah, itu kita bayangkan seperti itu. Atau misalnya pada saat kita berulang tahun ke-80, ke-70, kemudian murid kita datang, gitu kan, kolega kita datang, kita ingin mereka itu mengatakan apa tentang kita. Kita ingin dikenang seperti orang yang bagaimana. Kita ingin dikenang sebagai guru yang seperti apa. Gitu. Nah, kalau misalnya itu sudah dapat, begitu ya, pada saat kita merasa tidak termotivasi karena mengajar di daerah terpencil yang bisa jadi tantangannya besar dan banyak, itu kita ingat-ingat lagi.
dan insya Allah kita akan termotivasi, dan ibaratnya boneka mungkin kita habis ganti baterai langsung gerakannya jadi lebih semangat. Pertanyaan 5. Bagaimana cara berkomunikasi secara efektif kepada siswa dengan disabilitas? Jadi kalau cara berkomunikasi secara efektif kepada siswa dengan disabilitas, yang paling penting adalah kita pahami dulu apa disabilitasnya. Begitu, sama seperti tadi kita hindari pelabelan gitu kan, yang paling penting kita temui siswa kita di situasi di mana dia berada, karena bisa jadi nih setiap situasinya berbeda-beda. Katakanlah misalnya disabilitasnya tunarungu, kondisinya bisa beda-beda. Kalau misalnya ada kebutuhan khusus, misalnya sama-sama autistik, itu juga bisa beda-beda. Atau misalnya attention deficit disorder gitu kan ya, itu juga situasinya bisa beda-beda. Ya, jadi kalau saya cenderungnya kita lihat saja sikapnya seperti apa, kemudian tantangan belajar dia apa, nah kemudian kita bantu dia untuk menemukan cara belajar yang lebih efektif. Kalau dalam hal ini berkomunikasi, ya kita lihat gitu komunikasi seperti apa sih yang efektif untuk dia. Selain kita punya teori-teori gitu ya, tapi kan teori itu kan tidak selalu berlaku untuk semua orang, sehingga kita tetap perlu menyesuaikan dengan situasi siswa kita. Jika kemampuan verbal dan daya pikirnya sama seperti anak-anak lain, maka percakapan dengan prinsip coaching bisa digunakan. Jika kemampuan verbal dan daya pikirnya berbeda, temukan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya lebih singkat, kosakata sederhana, menggunakan gambar, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau misalnya memang dia terbatas kosakatanya, ya berarti kita bicaranya juga pakai yang singkat, yang efektif, atau bila perlu dibantu oleh gambar. Apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mengantarkan siswa ke situasi ideal yang diinginkan? Tadi kan ya coaching itu kan mengantarkan seseorang dari situasinya saat ini ke situasi ideal yang dia inginkan. Kemudian ya kita temui siswa di situasi mereka berada. Nah, kuncinya adalah komunikasi. Nah, ini ada beberapa pendekatan. Kalau misalnya tadi secara verbal, secara daya pikir dia bagus, maka dia bisa di coaching. Tapi kalau misalnya daya pikirnya sih bagus Bu, secara verbal juga bagus, tapi entah kenapa nih bulan-bulan terakhir ini dia kelihatannya murung gitu, kemudian tidak banyak bicara. Bisa jadi cara komunikasi yang tepat adalah dengan pendekatan konseling, karena konseling itu untuk mengembalikan seseorang dari katakanlah kalau di garis bilangan itu jadi dari minus 10 jadi kembali ke 0. Nanti kalau sudah 0 lagi baru bisa di coaching. Atau misalnya hari-hari bagus tapi akhir-akhir ini kayaknya kurang bersemangat, bisa jadi perlu dimotivasi, jadi motivating. Atau sebetulnya dia mah anaknya pinter, daya pikirnya juga bagus, tapi kenapa ya kalau diajak bicara dengan saya kok kayaknya dia masih tertutup, belum terbuka. Bisa jadi gitu kan ya, karena dia belum percaya, belum merasa aman dan nyaman bicara dengan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah kita bonding dulu atau membangun hubungan. Kalau hubungan kita dengan siswa sudah baik, maka baru kita bisa lanjut untuk coaching. Atau seperti tadi gitu kan ya, ada disabilitas yang kita sebagai guru tidak mampu mengatasinya. Nah, teman-teman perlu diingat, pada saat kita merasa sudah tidak mampu, maka kita perlu terbuka untuk merujuk ke ahli yang tepat. Siapa tahu kita tidak punya keahlian konseling, tapi siswa kita membutuhkan konseling, maka kita rujuk ke konselor. Kalau misalnya memang ternyata situasinya lebih serius lagi, bisa jadi kita perlu rekomendasikan rujuk ke psikiater. Atau misalnya murid kita terlambat bicara, kita perlu merujuknya ke terapi wicara. Jadi kita perlu terbuka atas keterbatasan kita. Pada saat kita tidak bisa membantu siswa kita, gitu ya, maka kita perlu merujuk ke ahli yang tepat. Begitu. Pertanyaan 6. Bagaimana cara menerapkan sistem coaching selama PJJ atau online class? Sebetulnya sangat memungkinkan untuk melakukan coaching secara jarak jauh. Saya pribadi saat ini selama pandemik ini coachingnya selalu melalui Zoom atau melalui Gmeet
atau melalui audio atau video call lainnya. Sebetulnya sama seperti dengan cara tatap muka, bisa via audio atau video call, tetapi yang paling penting untuk diingat adalah percakapannya harus lisan. Jadi kita bisa pakai WhatsApp call. Nah, yang paling penting adalah percakapannya harus lisan. Karena apa? Memang yang paling ideal adalah tatap muka langsung. Kemudian kedua ideal adalah pakai video call. Jadi kita bisa melihat wajah coach kita, ekspresi wajahnya. Kalaupun tidak, berarti pakai audio call, menangkap emosinya melalui nada suaranya. Jadi sangat memungkinkan, sama seperti yang tatap muka. Kita tetap membangun hubungan dulu, kemudian kita mendengarkan aktif, dan kemudian melontarkan pertanyaan berbobot. Tetap nih membangun kepercayaan dan keakraban melalui apa? Secara fisik, misalnya posisi duduk, postur tubuh, kemudian sambil mendengarkan kita bisa sambil mengangguk-ngangguk. Kemudian posisi duduk, ya kalau misalnya secara daring berarti posisi kameranya nih yang perlu diatur supaya kesannya tinggi mata kita sama dengan tinggi mata coach kita. Nah, kemudian suara, intonasinya, temponya kita sesuaikan dengan tempo bicara coach kita. Apakah itu cepat atau lambat? Volumenya juga kita sesuaikan. Kalau misalnya memang dia pelan, suaranya lirih, ya kita lembutkan suara kita, tidak terlalu keras. Nah, kemudian juga menggunakan rasa. Jadi sambil mendengarkan, ya baik, oke. Kemudian klarifikasi, kalau ada yang belum jelas, memberi komentar positif, atau merangkum kata-kata siswa. Nah, ini saya mau mengingatkan ya, yang rasa kemarin sudah kita bahas. Jadi selama kita berkomunikasi dengan murid kita, rasa ini bila terus ya, jadi receive, perhatikan siswa pada saat bicara, terima semua ucapan dan temukan kata kunci, kemudian beri sinyal Anda mendengarkan, oke, ya, mengangguk, kemudian sambil ada kontak mata, kemudian sebelum kita melontarkan pertanyaan, kita rangkum dulu menggunakan kata kunci, dan kemudian baru kita ajukan pertanyaan untuk memperdalam atau menggali pemikiran siswa. Sebelum berakhir, ada pesan nih untuk seluruh sahabat Lokaraya. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain tidak bisa mengontrol kita. Maka kita fokus pada apa yang bisa kita lakukan, dan kemudian kita pahamkan itu kepada murid-murid kita. Itu bahwa, nah, rekannya yang bisa mengatur diri kamu adalah diri kamu sendiri. Kamu mau belajar atau tidak, kamu yang bisa mengatur. Kamu mau termotivasi atau tidak, kamu yang mengatur. Bapak Ibu guru, orang tua kamu hanya bisa membantu dari luar dan mendukung. Tapi keputusan untuk berubah ada di tangan kamu. Nah, dengan begitu, berakhir sudah Loka Jawab edisi pertama. Apakah sahabat Lokaraya sudah memahami teknik coaching dengan baik dan siap menerapkannya? Tulis semua pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk ikuti berbagai kanal media sosial Lokaraya agar selalu up to date dengan pelatihan guru dan juga berita pendidikan lainnya. Gabung bersama komunitas sahabat Lokaraya. Sekian Jawab Loka edisi pertama. Nantikan video Lokaraya selanjutnya. Sampai jumpa sahabat Lokaraya. Bersama Lokaraya, merdeka belajar, merdeka mengajar.